Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus shiyam alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil anam syahadatan tunjina min azabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim war rasul sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillah bi sayfil mujahadati bil hikmati wal kalam amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam syahrul ramadan syahrul kataballahu alaikum shiyama wa sannatu lakum qiyama faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayawma waladat ummuh. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian malam Senin ba'da isya musalla Miftahul Jannah Kampung Cikarang Tekel, Desa Jaya Mulia, Kecamatan Serangbaru, Bekasi, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kata panji kabar. Ini puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat wal afiat, jahiratan al kanat batina, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat agung, nikmat yang sangat amat mulia telah Allah anugerahkan kepada kita, yakni nikmatul iman wal islam wal ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat dan barokah yang disertai hidayah, sehingga pada kesempatan malam ini memasuki malam tanggal 15 di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 di bulan Februari tahun 2023 Masehi, kita dapat kembali berwajah duduk berkumpul bersama-sama di masjid ilmu yang mulia ini semata-mata kita niat mentaati menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, di samping juga kita niat silaturahim dalam rangka untuk mempererat, memperkokoh ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di kalangan umat Islam. Juga kita niat mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Juga niat memakmurkan mushola Miftahul Jannah, niat memakmurkan majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, baik dosa yang kita lakukan dengan sengaja dan ataupun yang kita lakukan dengan tidak sengaja, baik dosa yang masih teringat ataupun dosa yang sudah terlupakan, yang
yang nampak ataupun yang tidak nampak. Semoga dengan barokah sahabat kita istiqomah dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala menghapus menebur mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang sejadaya, dan semoga kita juga keluarga kita dan saudara kita semuanya oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita semua nanti manakala ada kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, semoga dengan barokah kita istiqomah dulu di ilmu, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman Islam dan Ihsan, membawa amal soleh yang banyak yang diterima oleh Allah, dalam keadaan kita bersih dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas Abu alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Abu, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, dan mendapatkan syafaat dari beliau, juga mendapatkan air dari telaga beliau, mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Pada Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di bawah arahnya Allah bersama rombongan para sedikit, para sahabat, para salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, yaitu dengan membaca kumpul kita suratul Fatihah dan dengan bacaan salawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sepupu kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak ibu kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, semoga dengan karomah mujizat kemuliaan dari agung daripada surah Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atau ucapannya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita dan ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, semoga yang sedang sakit oleh Allah akan disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah. Itu jamiatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna.
Sebagaimana kita semuanya sudah hafal, sudah mengetahui bahwa dalam surah yang kedua Al-Baqarah 2 ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Berarti jelas bahwa dalam ayat ini seluruh orang-orang yang beriman yang hidup di alam dunia ini tanpa kecuali
apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, apapun rasnya. Seluruh orang-orang beriman yang hidup di kolong langit ini, yang hidup di permukaan bumi ini, yang hidup di alam dunia ini, mereka dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Maka oleh karenanya, apabila kita mengaku sebagai orang yang beriman, apabila dalam hati kita masih ada iman kepada Allah, dan apabila memang kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bukti yang menunjukkan bahwa kita adalah orang beriman, maka kita harus merasa terpanggil, kita dengan panggilan Allah dalam ayat ini. Karena memang jelas bahwa dalam ayat ini memanggil kita. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti siapapun yang merasa dirinya beriman, ya harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini. Lalu kemudian setelah Allah memanggil seluruh orang-orang yang beriman di dalam ayat ini, Allah menegaskan kutiba alaikumusiyam, telah dipardukan, kutiba aifuridho, telah dipardukan atau telah diwajibkan atas kalian saum, puasa, yaitu puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan. Maka orang-orang yang beriman wajib melaksanakan seruan Allah, panggilan Allah, perintah Allah dalam ayat ini. Kalau memang masih mengaku beriman. Makanya dalam ayat ini yang dipanggil oleh Allah orang-orang beriman, bukan orang-orang Islam. Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang Islam, tidak. Walaupun puasa Ramadan ada dalam rukun Islam yang keempat, tapi ketika Allah akan memerintahkan puasa Ramadan kepada kita, dalam ayat ini yang dipanggil hai orang-orang beriman. Artinya antara puasa Ramadan dengan iman itu sangat erat hubungannya, sangat erat keterkaitannya, patula patalina. Jadi hanya orang-orang yang masih ada iman sajalah yang mampu, yang akan mampu menjalankan kewajiban puasa Ramadan. Maka yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini orang-orang beriman, karena hanya orang-orang yang beriman sajalah yang akan mampu menjalankan perintah Allah, menjalankan kewajiban puasa Ramadan. Karena memang puasa Ramadan ini ya cukup berat lah. Ya biasa sehari-hari kita makan, minum, udah gitu kita diharamkan makan minum dari mulai terbit fajar shodiq di waktu subuh hingga terbenam matahari di waktu maghrib. Nah ini berat. Orang kalau tidak ada imannya, dia akan merasa berat melaksanakan puasa Ramadan ini. Maka hanya orang-orang yang beriman sajalah, hanya orang-orang yang masih ada iman di hatinya yang akan mampu menjalankan kewajiban puasa Ramadan selama 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, mengharapkan Allah. Mereka akan mampu menahan lapar, haus, dan menahan keinginan syahwat dari mulai subuh sampai maghrib. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah dipardukan, telah diwajibkan atas kalian puasa. Jadi puasa Ramadan ini hukumnya wajib atas setiap orang yang beriman, atas setiap orang Islam yang mukallaf, orang Islam yang sudah balik dan berakal sehat. Tapi anak-anak kita yang berusia 7 tahun, laki-laki atau perempuan, walaupun belum diwajibkan puasa, tetap orang tua diwajibkan untuk memerintahkan puasa Ramadan
mengajak puasa Ramadan kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Itu kewajiban orang tua mengajak mereka untuk berpuasa, ikut berpuasa sesuai kemampuan mereka. Kalau mereka mampunya sampai maghrib, alhamdulillah. Mampunya sampai asar, alhamdulillah. Sampai zuhur juga nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Ini dalam rangka mendidik anak-anak kita supaya dari semenjak usia 7 tahun sudah terbiasa menahan lapar haus, sudah terbiasa berpuasa. Maka manakala mereka menginjak usia balik, menginjak usia mukallaf, mereka sudah terlatih dari semenjak kecil puasa. Insya Allah mereka akan puasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kamu, yakni umat-umat Nabi terdahulu pun mereka puasa. Nabi Adam dan umatnya puasa, nabi-nabi yang lainnya dan umatnya puasa. Hanya saja syariat yang berbeda. Kalau umatnya Nabi Muhammad disyariatkan puasanya dari mulai subuh sampai maghrib. Nggak tahu umat-umat yang lain seperti apa puasanya. Tanyakan saja sama mereka. Cari tahu lah di kitab-kitab. Baik, supaya tidak melebar kemana-mana, kita lanjut. Di penghujung ayat Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kalian menjadi ahli surga di akhirat nanti. Karena memang Allah menciptakan surga dengan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya, dengan berbagai macam kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tiada banding, kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung, kenikmatan yang mulia yang ada di dalam surga. Allah ciptakan surga beserta seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Di penghujung surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183 Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, agar kalian menjadi ahli surga. Karena surga untuk orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 133, Allah telah berfirman, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan surga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita perhatikan surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183, di penghujung ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun, berarti kita dapat menyimpulkan, kalau kitanya mau berpikir, berarti puasa Ramadan yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang beriman, yaitu puasa Ramadan yang dapat menghantarkan diri kita menjadi orang-orang bertakwa. Bukan puasa hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum saja. Bukan puasa hanya sekedar menahan farji dari keinginan syahwat saja. Akan tetapi juga kita harus mampu menahan seluruh anggota badan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, menahan pandangan mata, menahan ucapan dari berkata dusta, berkata ghibah, berkata namimah, dari berkata hasu dan sebagainya, menahan pendengaran, menahan perut dari kemasukan barang-barang haram, barang-barang subhat, menahan kedua tangan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti mengambil hak orang lain yang bukan hak kita, menahan kedua kaki kita jangan sampai dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang Allah tidak ridho. Jadi kalau kita puasa Ramadan hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum saja, dan menahan farji dari keinginan hawa saja,
sementara anggota badan kita yang lainnya tidak ditahan dari perbuatan dosa, tentu puasa yang seperti ini tidak akan menghantarkan diri kita menjadi orang-orang bertakwa. Jangan sampai puasa ya puasa, tapi berdusta ya berdusta. Apa ada orang bertakwa lisannya bisa berdusta? Nggak bisa. Nggak mungkin orang bertakwa lisannya berdusta. Puasa ya puasa, menjelekkan tetangga jalan terus. Puasa ya puasa, ya berantem bertengkar jalan terus. Nah, puasa yang seperti ini tidak akan mencetak diri kita, tidak akan menghantarkan diri kita untuk menjadi orang bertakwa. Jadi puasa Ramadan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan keinginan Allah, puasa Ramadan yang akan kita jalankan nanti kurang lebih 1 bulan, 15 hari lagi, adalah puasa Ramadan yang dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka oleh karenanya tingkatkan puasa kita, tingkatkan kualitas puasa kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Jangan sampai dari ke tahun ke tahun puasanya masih begitu-begitu juga, tidak ada peningkatan. Puasanya puasa, maksiatnya jalan terus. Berarti nggak ada peningkatan. Makanya puasa kan ada 3 tingkat, ada puasa awam, puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Nah, dari ketiga macam tingkatan tersebut, mana puasa yang dapat menghantarkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Tentu bukan puasa awam. Sebab kalau puasa awam itu adalah kaful batni wal farji an qada'i syahwat. Puasa hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum, dan menahan farji dari keinginan syahwat dari mulai subuh sampai maghrib, udah. Sementara anggota badan yang lainnya berbuat dosa. Nah, puasa yang seperti ini tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan apa yang Allah firmankan di penghujung surat Al-Baqarah ayat 183. La'allahu tattaqun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah juga pernah bersabda, alaisa siyam minat ta'am wasyarab, innamas siyam minal lagwi wal rafas. Ini hadis. Kata Rasulullah dalam hadis ini, bukanlah puasa itu hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Bukanlah puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, dan menahan farji dari memenuhi keinginan syahwat saja. Sesungguhnya puasa itu di samping menahan perut dari makan dan minum, di samping menahan farji dari keinginan syahwat, juga puasa itu harus menahan diri minal lagwi warofas, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan-perbuatan yang lago, yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah. Kita harus mampu menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah. Waropas, dan dari perbuatan tercela, perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, perbuatan-perbuatan yang apabila kita melakukan perbuatan itu Allah tidak suka, Rasulullah benci. Itulah puasa yang sesungguhnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan nanti dengan benar, sesuai dengan puasa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, maka insya Allah puasa tersebut yang kita lakukan akan menjadi sababiah seluruh dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan oleh Allah akan dihapus, akan dilebur bersih, sehingga keadaan kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Itu kalau puasanya benar. Ya, kalau sedang puasanya berbuat maksiat, berbuat dosa, bukan dosanya dihapus, malah dosanya bertambah. Berpuasa ngabuburit main gaplek, kumaha di pos ronda. Puasa-puasa gapleknya gaplek. Kita jelma teh ideng kita. Jelma liar begitu. Ongkok puasa tapi gaplek. Kumaha pikirannya?
berpuasa-puasa tapi kebobohan yang rendah mojok. Gak ada artinya puasa seperti itu, gak ada maknanya, hasilnya. Walaupun secara ilmu fikih umpama puasanya sok puasanya ditinjau secara disiplin ilmu fikih karena dia telah menahan perut dari makan dan minum dan menahan dari jima dengan istrinya. Walaupun ditinjau secara disiplin ilmu fikih puasa sok, tapi pahalanya gak dapat dia. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, kam min so'imin laisa lahu min siyamil ju' wal autos. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang melakukan ibadah puasa, alangkah banyak sekali orang-orang yang melaksanakan kewajiban puasa Ramadan, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa yang dilakukannya, melainkan mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ganjaran anak. Oleh karena puasanya puasa awam, puasa hanya menahan perut dari makan dan minum dan menahan hati dari syahwat. Sementara anggota badan yang lainnya tidak ditahan dari perbuatan dosa. Kira-kira masuknya nih kira-kira? Masuk ya? Mudah-mudahan bisa diamalkan ya, bisa direalisasikan, diaplikasikan, dimanifestasikan. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat pertolongan Allah untuk bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, syahrul Ramadan syahrul kataballahu alaikum syiyam wa sanatu lakum qiyamah faman shoma wa qama iman wa ihtisaban kharaja min dunubi ka yauma waladatuhum. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kalian semuanya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa di dalamnya 1 bulan penuh. 1 bulan, nggak boleh bocor 1 hari pun. Nah kalau bocor 1 hari, batal puasa 1 hari, wajib dikodok. Kalau nggak dikodok keburu mati, nanti siap-siap mendapatkan siksaan dari 1 hari puasa yang kita tinggalkan. Siap-siap nanti di neraka. Wajib dikodok. Kecuali wanita yang sedang haid tidak wajib puasa, tapi wajib kodok. Beda dengan sholat. Wanita yang sedang haid tidak wajib sholat dan tidak wajib kodok. Tapi kalau puasa tidak wajib puasa, wajib kodok. Makanya istri-istri kita yang Ramadan tahun kemarin masih punya kodok, cepet-cepet kodoin. Mumpung Ramadan sekarang belum datang. Sebab kalau keburu datang Ramadan ini, nanti terjadi pengulangan tahun jadi dikali 2 nanti. Umpama istri kita Ramadan tahun kemarin haid selama 1 minggu 7 hari nggak puasa dan belum dikodok sampai saat ini, keburu datang Ramadan ini, maka terjadi pengulangan tahun, berarti dikali 2, 7 kali 2 14. Semakin lama mengkodoknya semakin berat nanti. Jangan diremehkan, jangan dilalaikan, cepet kodoin. Tanya istri kita di rumah, Neng, Ramadan tahun kemarin bocor enggak? Bocor Kang, di mana? Di toilet, Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dan musuh banget ya. Baru buat ini. Oh, mana itu seri-seri acan. Meni manyun we, serius teuing. Ujung-ujungna teh nunutan dia. Pan aya seri mah manutan ieu teh aya jeung manutan sabari seri teh ya. Moal kejadian di manutan seri mah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kata Nabi, selama 1 bulan penuh di siang harinya dari subuh sampai maghrib, dan bertarawih di malam harinya selama 1 bulan penuh, imanan yang dilakukannya atas dasar iman kepada Allah, wahtisaban dan ihtisab, semata-mata ikhlas karena Allah, mengharap ridho Allah, tidak ada tujuan yang lainnya kecuali iman kepada Allah, mengharap ke Allah, kharaja min junubihi ka yauma waladatuhum. Maka orang tersebut yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap ke Allah, ia akan keluar dari seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Arti
Artinya seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukannya bersih, dihapus, dilebur, diampuni oleh Allah, sehingga keadaannya bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya, bagaikan bayi yang baru lahir. Cing hari bayi yang baru lahir aya dosa ante? Teu ada. Nggak ada seorang bayi lahir bawa dosa, nggak ada. Walaupun umpama bayi tersebut lahir hasil dari perzinahan, tetap bayinya suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta yaroba anhu lisanu fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani, kata Nabi. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, nggak ada dosanya. Hatta yaroba anhu lisanu, sampai si bayi tersebut lisannya dapat berbicara dengan fasih, maksudnya sampai tamyiz. Maka bergantung kepada kedua orang tuanya lah. Maksudnya tergantung pendidikan yang akan diberikan kepada kedua orang tuanya lah. Apakah anak itu akan dididik menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani, seorang Majusi, atau dididik menjadi orang beriman? Itu sangat bergantung kepada pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Jadi walaupun bayi lahir di luar pernikahan yang sah, atau dalam tanda kutip hasil perzinahan, atau bahkan bayi ini lahir dari seorang ibu yang beragama Nasrani atau Hindu atau Buddha, tetap bayinya suci. Nggak ada bayi lahir mewarisi dosa yang dilakukan oleh tuanya, nggak ada. Tetap suci. Nah, kalau kita puasa Ramadan 1 bulan penuh, malam harinya tarawih 1 bulan penuh, atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap Allah, maka seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan dihapus oleh Allah, didelet, dihapus, dilebur, bersih, nggak ada dosanya, bagaikan bayi yang baru. Nah, momen seperti ini jangan disia-siakan, ambil, manfaatkan. Kapan lagi, mumpung kita oleh Allah dikasih hidup, dikasih kesempatan, bisa hidup bulan Ramadan tahun ini. Jangan disia-siakan. Sebab tidak ada jaminan dari siapapun kalau umur kita akan sampai pada bulan Ramadan tahunnya akan datang. Tidak ada jaminan. Maka kita harus bersyukur kalau kita masih dikasih umur. Bulan Ramadan tahun ini kita masih keumuran, masih hidup di bulan Ramadan tahun ini. Manfaatkan. Jangan sampai nggak puasa, jangan. Kita harus mampu melawan hawa nafsu. Harus mampu. Rugi, nyesal nanti di akhirat kalau kita meninggalkan puasa. Sebab ada hadis yang sangat luar biasa nih. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, moral Islam wa qawaiduddin salah satu man taraka wahidatan min huna fa huwa kafir, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa salatul maktubah wa shaum ramadan. Artinya begini, sendi dasar agama Islam yang paling mendasar itu ada 3 dari rukun Islam yang 5. Rukun Islam kan ada 5, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa Ramadan, 5 ibadah haji. Nah, dari rukun Islam yang 5 yang benar-benar menjadi sendi dasar agama yang paling mendasar, yang paling fundamental, itu ada 3. Kata Nabi, man taraka wahidatan min hunna fa huwa kafir. Ini kata Nabi. Man, barang siapa taroka yang meninggalkan, ya si man wahidatan akan 1 min hunna dari yang 3 perkara tersebut, bahwa pihak kafir, maka dengannya ia akan mati dalam keadaan kafir. Jadi matinya akan mati kafir. Mati kafir berarti mati tidak membawa agama Islam, berarti mati di luar iman, di luar Islam, nggak bawa iman, nggak bawa Islam, apalagi ihsan, mati kafir. Apa yang 3 perkara tersebut yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling dasar, yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan tanpa alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama? Pertama, syahadatu alla ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Syahadatain, 2 kalimat syahadat, yaitu syahadatullah dan syahadatul Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tidak boleh ditinggalkan. Wajib dibaca tiap hari minimal 9 kali, yaitu di dalam sholat 5 waktu. Pada waktu kita melakukan tahiyat akhir. Makanya ulama fikih sepakat pada waktu kita melakukan tahiyat akhir wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau 2 kalimat syahadat tidak diucapkan pada waktu kita melakukan tahiyat akhir, maka sholat kita sebanyak apapun tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah. Wajib. Tapi kalau bisa kita baca 2 kalimat syahadat, jangan di dalam sholat saja. Kita jadikan wiridan tiap hari minimal 100 kali. Kita baca 2 kalimat syahadat minimal 100 kali tiap hari. Untuk apa? Untuk memperkuat, memperkokoh, mempertebal, untuk memperbaharui keimanan kita agar iman kita lebih kuat lagi. Kalau yang 9 kalimat di dalam sholat pada waktu tahiyat akhir itu wajib, nggak boleh tinggalkan. Tapi untuk memperkuat keimanan kita, ya kita jadikan wiridan 2 kalimat syahadat setiap hari kita baca minimal 100 kali. Silahkan baca habis sholat subuh ke, habis sholat zuhur ke. Pokoknya patokannya setiap hari 100 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, ya, jangan dur, salah. Muhammadar karena ada anak, ada yang menasobkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, jadi baca nasab. Terus baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di luar dugaan kita, di luar sangkaan kita, di luar prediksi kita, enggak nyangka tahu-tahu ajal datang. Kita lagi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Insyaallah meninggalnya dalam ada husnul khotimah. Kan kita enggak tahu kalau lagi camkan lagi begitu. Daripada dicabut-cabut sampai enggak tahu. Baik sih. Oh, baik bener benar. Itu udah bilang jalan. Itu yang pertama, 2 kalimat syahadat. Itu sendi dasar agama Islam yang benar tidak boleh ditinggalkan. Wajib dipertahankan dan wajib diperkuat keimanan kita dengan 2 kalimat syahadat. Kita baca 2 kalimat syahadat, kita jadikan pegangan hidup. Begitu dipegang hidup. Kalau 12. Kalau dipegang usapan model. Kita jadikan pegangan hidup. Kita jadikan wiridan tiap hari 100 kali. Daripada ngomong berbaku, daripada ngobrol kepala ruko ulan patah, mending baca 2 kalimat syahadat, enggak 100 kali. Kira-kira setuju tuh ya? Setuju. Ya namanya sena dah, 2 kalimat syahadat sekali paling berapa menit atau kalau nonton TV 2 jam kuat, kalau nonton aja. Bola apa lagi? Oh, kau mau ngobrol di Randa mah. Betah banget mau balik. Ya, ada adiknya. Jamur, jaga jadi umur. Saya tak. Dan kita wajib pula mewariskan 2 kalimat syahadat kepada anak cucu kita, generasi mendatang. Karena akan bagaimanakah warna dan corak agama Islam yang kita cintai ini 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Itu jawabannya ada pada anak-anak kita generasi mendatang. Maka wajib kita mewariskan iman, Islam, ihsan, akhlak yang baik, ajaran Islam kepada anak-anak kita. Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, istrimu, anak-anakmu dari api neraka. Yuk kita jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar adalah wassalatul maktubah. Salat yang telah diwajibkan, yaitu salat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar. Kalau ini ditinggalkan, udah matinya kafir. Karena ada hadis yang mengatakan man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon.
barang siapa yang berani meninggalkan sholat 5 waktu muta'ammidan dengan disengaja tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, secara sadar, secara sengaja dia meninggalkan sholat karena meremehkan sholat, faqad kafara jiharon, maka sungguh nyata dia telah menjadi orang kafir. Makanya sholat ini menjadi pembeda antara orang mukmin dengan orang kafir. Kata Nabi, al-farqu bainal mukmin wal kafir as-sholat. Perbedaan yang paling mencolok, yang paling mendasar antara orang mukmin dengan orang kafir adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini hanya ada dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan tidak akan pernah ada dalam ajaran agama-agama yang lainnya seperti agama Buddha, Kristen, itu nggak ada yang namanya sholat 5 waktu. 5 waktunya hanya ada dalam Islam. Maka orang Islam wajib sholat. Kalau sholat ditinggalkan selama hidupnya, pasti matinya kafir. Nauzubillah min kafir. Kalau dia meninggalkan sholatnya, hatinya ingkar terhadap kewajiban sholat. Kalau hatinya menentang terhadap kewajiban sholat. Tapi kalau umpama hatinya tidak menentang, tidak ingkar, hatinya tetap mengakui bahwa itu wajib, cuma dia hanya malas saja memperturutkan hawa nafsu, atau hanya mengutamakan dunia, meremehkan sholat, ya nggak sampai kafir, tapi tetap dia siksaannya berat, akan dibakar di neraka Sakor. Ditanya oleh para malaikat, masalah kamu Sakor, apa yang menyebabkan kamu hari ini dibakar di neraka Sakor? Mereka menjawab, lam naku minal musholin. Dulu kami ketika di dalam dunia, ya, tidak termasuk ke dalam golongan orang yang mendirikan sholat. Kami suka meninggalkan sholat. Nah, baru di situ dia nyesel. Dibakar kan panas, tonggol di sana neraka, jalan dunia panas, malah kuat. Di sana nggak mati-mati terus dibakar, berarti kerasa terus panas. Jangan tinggalkan syahadat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling dasar, sama sekali tidak boleh ditinggalkan kecuali ada alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum agama, yaitu wasaumu Ramadan, kata Nabi. Puasa Ramadan. Nggak boleh ditinggalkan kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, seperti pikun. Nah, orang kalau sudah pikun, benar-benar pikun, udah luplak, udah nggak ingat apa-apa, bahkan nggak ingat pakai baju, telanjang terus, ngeblank pokoknya enggak. Jadi kayak orang gila, tapi nggak gila, tapi pikun. Nah, baru nggak wajib puasa Ramadan. Jadi cuma ada yang Ramadan puasa, penta pikun lainnya, atau penta gelo. Orang gila tidak wajib puasa. Orang gila mah wajib puasa, iya. Anu wajib puasa mah jelema anu sehat akalna. Berarti lama aja jelema akalna sehat tapi teu puasa, berarti sarua jeung. Itu tanggalnya gitu. Oke, beda tanggalnya gitu. Puasa doang gitu. Puasa kan gitu. Nah, dibilang nih. Jadi Yang terakhir, jadi puasa ada 3 tingkatan. Ini di kitab terangkannya. Kita baca secara ini aja, secara sepintas-pintas saja. As-shaumu salasu darajatin. Puasa ada 3 darajat, ada 3 tingkatan. Shaumul awam, yang pertama puasa awam, wa shaumul khawas. Yang kedua puasa khawas, wa shaumul khawasil khawas, dan yang ketiga puasa khawasil khawas. Jadi tingkatan puasa yang paling rendah yaitu puasa awam. Kemudian derajatnya lebih tinggi dari puasa awam yaitu puasa khawas. Dan yang paling tinggi derajatnya yaitu tingkatan yang ketiga puasa khawasul khawas. Kita baca secara ringkas saja. Amma shaumul awam fakabul bati wal farji an syahwat. Adapun yang dimaksud puasa awam adalah puasa hanya sekedar mencegah atau menahan perut dan farji dari memenuhi keinginan syahwat, itu puasa awam.
Berarti puasa awam itu puasa perut dan parji. Puasa perut dan parji. Sementara anggota badan yang lainnya nggak puasa. Puasa perut menahan makan dan minum. Puasa parji menahan keinginan syahwat. Udah segitu aja. Itu puasa awam. Nah, puasa seperti ini nggak akan bisa menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena anggota badan yang lainnya masih berbuat maksiat. Nggak ada orang bertakwa berbuat maksiat. Amma shaumul khawas, adapun puasa khawas, bahwa shaumul sholihin. Jadi puasa khawas ini puasanya orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh, mereka kalau melakukan puasa, mereka puasanya puasa khawas, puasa tingkatan khawas. Adapun yang dimaksud puasa khawas adalah wahwa kaful jawari anil asam, yaitu puasa mencegah atau menahan seluruh anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Perutnya ditahan dari makan dan minum, dari lapar dan haus. Parjinya ditahan dari melakukan jima bersama istri. Perutnya ditahan dari kemasukan barang haram, dari barang syubhat. Seluruh anggota badan yang lainnya, matanya ditahan dari melihat hal-hal yang diharamkan. Lisannya ditahan dari berkata ghibah, berkata dusta, melakukan berkata sumpah palsu, dari berkata namimah atau mengumpat atau ngadu domba atau memfitnah. Kemudian anggota badan yang lainnya pun semuanya ditahan dari perbuatan-perbuatan dosa. Inilah yang disebut puasa khawas, yaitu puasanya orang-orang soleh. Makanya orang-orang soleh kalau sedang puasa, matanya lebih banyak digunakan untuk membaca Quran. Tadarus membaca Quran dari pagi sampai sore. Insya Allah dengan cara seperti itu pandangan mata kita akan terjaga. Ini makan puasa ngabuburit ka citra ngahaja sore-sore. Apa di tempat lo bawain makan rok mini? Jeung gua puasa tuh ningali Pak ping-ping batuk mah. Ngahaja banget. Di mana lagi? Orang ngabuburit. Padahal mah aya niat lain. Lah kumaha eta puasa gitu. Kita puasa awam, puasa budak detik kita. Kalau budak detik puasa gitu wajar, budak detik mah orang batu. Udah bro. Masa budak detik puasa ada. Kita yang terakhir yang ketiga. Yang ketiga langsung. Yang ketiga langsung. Dipercepat ini, sebenarnya banyak sih. Nah, ini nih. Wa amma shaumu khawasil khawas. Dan adapun bermula yang dimaksud puasa khawasul khawas adalah shaumul qalbi, yaitu puasa hati. Anil imami dan yati, dari segala angan-angan yang rendah yang bersifat dunia. Wal ibkari dunyawiyah, dan dari pikiran-pikiran dunyawiyah. Wakafu, dan mencegah pikirannya, mengosongkan pikirannya amma dari segala sesuatu siwa Allah selain Allah. Bil kuliah secara menyeluruh, secara total menyeluruh, zahir batin, jiwa raganya hanya dihadapkan kepada Allah dan tidak berpaling selain kepada Allah. Berat ini puasa ini. Jatah pakaro, maka apabila berpikir haja soim, orang yang sedang melakukan puasa wasul was ini, di dalam perkara siwa Allah selain Allah, yahsul fitruh, maka berhasillah buka puasa. Batal puasanya. Min saumihi, dari puasanya. Wa huwa rabbatul anbiya wasidikin, puasa wasul was ini puasa martabatnya para nabi dan para sidikin. Fa inna tahqiqu hadzal maqam, maka sesungguhnya untuk menyatakan makom ini, yaitu puasa wasul was, yaitu al-iqbalu ilallahi ta'ala bil kulliyah, menghadapkan seluruh jiwa raga zahir batin secara total menyeluruh hanya kepada Allah Ta'ala. Wal insyiraku, dan berpaling an ghairi, dari selain Allah. Ini puasa was. Jadi puasa was itu bukan hanya menahan perut dari makan dan minum saja, dari lapar dan haus saja, bukan hanya menahan parji dari keinginan syahwat saja, bukan hanya menahan seluruh anggota badan yang lainnya, akan tetapi menahan hati. Hatinya itu ditahan dari angan-angan yang rendah, yang bersifat dunia. Jadi nggak ada angan-angan duniawi. Bahkan menahan pikirannya dikosongkan dari pikiran-pikiran dunia. Ini luar biasa ini puasa.
Jadi jiwa raga secara total menyeluruh, zahir batin semuanya puasa, hanya dihadapkan kepada Allah. Ini puasa tingkatan yang paling tinggi, puasa martabatnya para nabi. Nah, boro-boro puasa gitu. Ya opat sore deh, nggak ngobrol ke sakit buka. Neng, ke buka sore, jadi naon neng. Eta kalau ayat kalau dulu ayat. Diobrolkan, barang kakak opang. Nah kalau para nabi puasa seperti ini, udah ya sulfit hasil buka puasa. Gitu. Ya minimal paling tidak bulan Ramadan tahun ini kita tingkatkan puasa kita, yaitu ketingkatan yang kedua puasa wah menjaga seluruh anggota badan kita dari perbuatan dosa. Jangan hanya menahan lapar haus saja, jangan hanya menahan si Abdul Goblak saja. Wayang nanti si Abdul Goblak, ya tidak puasa sebulan, tapi hari penting kemudian saya mah tos sahur nih, pengen sahur, tos taraweh gimana? Kan orang temenang, lamun puasa Ramadan, orang kekituan dimajikan, eta wajib kafaratul uzma, wajib eta kafaratul uzma, kejeng wajib ditakjir, kejeng wajib dikodok puasana sehari itu, kejeng wajib mana, nahan lapar jam harus dipikir maghrib seperti orang puasa, temenang barang dahar. Itu hukuman pikir jamaah anu berpuasa Ramadan jimat yang pamajikan di bulan Ramadan berang-berang haram jeung gimana dosa karena pamajikan sebab puasa dilarang ku agama kecuali keur puasa menang. Memang itu pamajikan urang tapi kalau tak urang berpuasa diharamkan jimat jeung pamajikan lamun berpuasa kecuali penting menang. Dosa di mana kita wajib kafaratul uzma ayat ini pilihan pertama memerdekakan hamba sahaya. Kalau nggak mampu, yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Sahur ini mutatabi ini. Puasa 2 bulan berturut-turut tak membayar kafaratul uzma. Berarti 60 po. Dilaksanakan tak puasa. Di poe kahiji nepi ka poe 59. 5 menit menjelang maghrib dina poe ka 59 batal. Wajib ulang di poe kahiji deui. Di nol deui. Eta kafaratul uzma. Bagi orang yang merusak puasanya dengan berjima bersama istri di siang hari bulan Ramadan. Nah kalau pilihan yang kedua nggak mampu melakukannya, maka yang terakhir nggak ada lagi pilihannya. Memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Satu orang, ya satu makan, ya sapiring lah gitulah. Sapiring berhal nggak boleh ya. Ya kalau umpama nasi padang paketan 10.000 berarti 10.000 kali 60 berapa? 600.000 berarti. Nah itu hukuman bagi orang yang merusak puasa Ramadan dengan cara bersetubuh bersama istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kalau umpama kita pernah begitu dan belum dibayar kafaratul uzma, nanti kita akan mendapatkan siksa di akhirat. Nauzubillah min